Oke, selamat datang di Harian Sarif. Hari ini aku akan membahas tentang satu topik yang menurutku ini sangat penting karena ini sangat relate dengan diri kita, yaitu tentang bagaimana cara mencari tujuan hidup. Kita bisa mulai dari arti tujuan hidup. Tujuan hidup itu sendiri bisa diartikan sebagai hal mendasar untuk manusia bisa bertahan hidup di dunia ini. Setiap orang harus memiliki yang namanya tujuan, sekecil apapun itu. Karena kalau kita perhatikan, apapun yang ada di dunia ini itu memiliki tujuannya masing-masing. Misalkan saja laptop diciptakan pasti ada tujuannya. HP diciptakan pasti ada tujuannya. Sampai kucing sekalipun diciptakan pasti ada tujuannya. Apalagi diri kita sebagai manusia, makhluk yang sempurna, harusnya memiliki tujuan di dalam hidup ini. Dan kalau kita mengacu dalam pidato Mark Twain, penulis dari Amerika, dua hal yang paling penting dalam hidup kamu adalah hari di mana kamu lahir dan hari kamu tahu apa tujuan hidup kamu. Meski begitu, nggak jarang masih banyak orang yang masih kebingungan dalam mencari tujuan hidup mereka. Dan pada akhirnya, mereka menjalani hidup dengan ala kadarnya. Alhasil, mereka nggak menemukan kebahagiaan dalam hidup mereka sendiri. Coba deh kamu perhatikan, banyak orang yang awalnya merasa mereka sudah menemukan pekerjaan impian mereka. Ternyata di tengah-tengah jalan, mereka malah merasa bosan dengan pekerjaannya. Ada juga seorang pengusaha yang tiba-tiba jenuh dengan bisnisnya sendiri. Dan kalau kita perhatikan lagi, berapa banyak sih orang yang setelah lulus kuliah mereka sudah tahu mau ngelakuin apa ke depannya? Kenapa bisa seperti itu? Karena setiap orang memiliki tujuan masing-masing dan setiap orang itu berbeda tujuannya. Ada yang tujuan hidupnya ingin menjadi orang kaya raya. Ada yang tujuan hidupnya ingin menjadi orang terkenal. Ada yang tujuan hidupnya ingin bermanfaat untuk banyak orang. Bahkan ada yang tujuan hidupnya sekedar ingin tinggal di kota Paris bersama pasangannya. Nah, kalau tujuan hidup itu sevariatif itu teman-teman, bagaimana kita bisa tahu nih kalau kita sudah menemukan tujuan hidup kita? Karena masih banyak orang yang berpikir kalau mencari tujuan hidup itu ditemukan. Padahal untuk mencari tujuan hidup itu harus dibentuk. Dan untuk membentuk tujuan hidup itu butuh yang namanya proses. Kamu perlu butuh usaha, kamu butuh action, dan butuh yang namanya kerja. Buat kamu yang masih kebingungan, gak ada salahnya untuk merenung sejenak dan menentukan tujuan hidupmu kembali. Lantas, gimana nih caranya? Yuk kita cari tahu. Yang pertama adalah kenali keinginan dan ketertarikanmu. Ingat dan catat setiap keinginan dan ketertarikanmu. Kemudian, lihat kembali apakah itu yang membuat kamu bahagia. Apakah itu membuat kamu semakin hidup dan bertenaga. Apakah itu membuat kamu nyaman dan tenang. Pertanyaan tersebut perlu kamu jawab dengan sangat-sangat jelas. Jika memenuhi kriteria, kamu bisa mulai tuh mempersiapkan diri untuk menjalaninya. Misalkan saja kamu memiliki ketertarikan dalam hal memasak. Dengan memasak, kamu merasa bersemangat dan kamu senang tuh ngelakuinnya. Terlebih lagi, kamu merasa bahagia jika masakanmu itu disukai oleh banyak orang. Nah, itu bisa jadi nih memasak itu adalah tujuan hidup kamu. Entah kamu menjadi koki profesional, entah vlogger memasak, dan lain sebagainya. Cara yang kedua adalah bertanya pada orang lain tentang motivasi, harapan, dan ambisi. Setelah melihat diri sendiri nih, apa yang membuat kamu tertarik, cobalah untuk mencari dan bertanya pada orang lain yang menurut kamu sukses. Tanyakan tentang motivasi, harapan, dan ambisi mereka. Siapa tahu itu bisa menjadi pemicu untuk kamu berbuat sesuatu yang serupa seperti mereka dengan pilihan kamu tadi. Cara yang ketiga, kumpulkan inspirasi dari orang lain. Cobalah untuk melihat bagaimana orang lain menjalani hidupnya. Cari tahu tuh bagaimana mereka bisa meraih tujuan mereka. Untuk mendapatkan inspirasi, kamu bisa mulai dengan mengikuti seminar, bergabung di dalam komunitas yang satu vibrasi dengan kamu. Bisa juga dengan kamu membaca buku, baik itu fiksi maupun biografi orang-orang sukses. Yang dimana kamu bisa mengumpulkan beragam inspirasi tentang kehidupan mereka.
Sehingga kamu bisa menambah insight yang kamu butuhkan dan belajar dari pengalaman hidup mereka. Cara yang keempat, persiapkan diri untuk menjalani perjalanan panjang. Bayangkan jika kamu akan menjalani beragam momen suka dan duka ketika ingin meraih tujuan hidup kamu. Karena tidak bisa dipungkiri teman-teman, di dalam perjalanan nanti, saat meraih apa yang menjadi tujuan hidup kamu, itu tidak selamanya mulus. Pasti akan ada hambatan, rintangan, hinaan, ejekan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kamu perlu mempersiapkan mental dan berikan motivasi kepada diri kamu untuk terus bertahan dan mencari cara terbaik untuk meraih tujuan hidup kamu. Yang kelima adalah tinggalkan zona nyaman. Zona nyaman memang menyenangkan, namanya juga zona nyaman. Tapi perlu kita sadari, di saat kamu berada dalam zona nyaman, kamu nggak akan berkembang jika kamu nggak beranjak dari zona nyaman itu. Karena kalau kita perhatikan kembali ya, orang-orang yang sukses di luar sana, mereka tuh selalu keluar dari zona nyaman mereka. Karena mereka sadar betul, dengan mereka keluar dari zona nyaman mereka, mereka akan jauh lebih berkembang lagi. Untuk itu, kamu harus berani nih meninggalkan zona nyaman kamu untuk mencoba hal-hal baru. Enggak harus terburu-buru, kamu bisa melakukannya perlahan-lahan, namun pasti. Cara selanjutnya, cara keenam adalah jangan takut menghadapi kegagalan. Kegagalan pasti bisa terjadi, karena siapapun orangnya pasti akan mengalami yang namanya kegagalan. Namun, kamu pasti sering dengar juga, lebih baik mencoba lalu gagal daripada tidak sama sekali, karena kita nggak akan pernah tahu hasilnya kalau kita tidak pernah mencobanya. Kita juga bisa nih belajar dari Thomas Alva Edison mengenai kegagalan. Jika saat itu Thomas Alva Edison menyerah dalam percobaan menemukan lampu pijarnya yang ke-999 kali, pastinya nih saat ini mungkin hidup kita menjadi gelap gulita di malam hari. Karena sebenarnya dari kegagalan yang kamu dapatkan itu sebenarnya kamu bisa menuai pelajaran dari situ. Kamu bisa mengevaluasi mana hal yang harus kamu lakukan, mana hal yang tidak harus kamu lakukan. Dari situ, kamu bisa mulai mencoba beragam hal yang meskipun kamu gagal, nyatanya kamu gak akan terlalu rugi apa-apa. Karena pada dasarnya saat kamu gagal, kamu akan banyak sekali belajar dari pengalaman dan hal-hal baru lainnya yang kamu dapatkan. Cara selanjutnya, cara yang ketujuh, nikmati prosesnya di setiap perjalanan. Jalan hidup seseorang siapa yang tahu. Kamu bisa saja menemui banyak hal ketika ingin meraih tujuanmu. Untuk itu, nikmati saja setiap prosesnya yang akan kamu temui. Hal itu yang akan tetap membuat kamu bersemangat dalam menjalani hidup. Bisa jadi juga kamu malah lebih banyak belajar dari proses daripada hasil yang kamu raih. Karena sebenarnya bukan kamu nggak cocok atau tidak bisa dalam melakukan hal-hal yang akan kamu lakukan nantinya. Hanya saja kamu belum memberikan waktu yang cukup untuk mendalami hal tersebut, sehingga kamu menjadi ahli di bidang itu. Banyak sekali orang yang baru tahu dasarnya saja sudah berpikiran, kayaknya aku nggak cocok deh untuk ngerjain ini. Kayaknya aku nggak bisa deh kalau harus ngomong di depan banyak orang. Kayaknya aku nggak ngerti deh dalam bidang ini. Sebenarnya bukan masalah kamu bisa atau enggak, ngerti atau cocok, tapi kamu sudah meluangkan waktu kamu belum untuk mendalami hal tersebut. Kamu mau nggak untuk meluangkan waktu kamu untuk mendalami hal itu? Karena asal kita tahu teman-teman, orang yang katanya disebut ahli sekalipun, dulunya mereka nggak tahu apa-apa gitu. Bisa disebut ahli karena mereka terus meluangkan waktu mereka untuk berkembang. Itu yang harus kita ingat itu. Nah, itu tadi teman-teman cara untuk mencari tujuan hidup ya. Kamu bisa saja membagi ceritamu kepada orang lain atau kamu bisa simpan sendiri buat kamu sendiri. Namun yang perlu kamu ingat bahwa kamu harus terus memperjuangkan impian kamu. Oke, buat kamu yang punya cara tersendiri untuk mencari tujuan hidup, bisa tulis di kolom komentar untuk menginspirasi teman-teman yang lainnya. Oke, itu dulu yang bisa aku bagikan. Semoga membantu. Aku Syarif. Terima kasih.